Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatria Herwanto, Eskep, MBMD. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hipertensi. Pembahasan yang akan dibahas yaitu ada pengertian, faktor, penyebab, gejala, cara pengobatan, dan pencegahan hipertensi. Pengertian hipertensi. Jadi, apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah atau arteri. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan darah di atas 180/120. Kekuatan tekanan darah bisa berubah dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh aktivitas apa yang sedang dilakukan jantung, seperti misalnya berolahraga atau dalam keadaan normal atau istirahat. Ini merupakan beberapa faktor hipertensi. Yang pertama, berusia di atas 65 tahun. Yang kedua, konsumsi makanan yang tinggi garam. Yang ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. Yang kelima, kurang asupan buah dan sayur. Yang keenam, jarang berolahraga. Yang ketujuh, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Dan yang terakhir, mengonsumsi minuman beralkohol. Ini merupakan penyebab hipertensi. Jadi, hipertensi terbagi menjadi dua jenis, yang masing-masing memiliki penyebab yang berbeda. Yang pertama merupakan hipertensi primer. Hipertensi primer ini sering terjadi tanpa kebanyakan orang dewasa ketahui, dikarenakan hipertensi primer ini cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Sebagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif, masalah ginjal, dan tumor kelenjar. Ini merupakan gejala hipertensi. Gejala yang timbul karena hipertensi dapat berbeda-beda, tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah. Gejala-gejala hipertensi yang sering timbul adalah sakit kepala yang bervariasi, dari ringan hingga berat, pusing kadang-kadang disertai rasa mual sampai muntah, nyeri tengkuk dan kepala bagian belakang. Pada umumnya, gejala ini dapat timbul sepintas dan hilang timbul, sehingga penderitanya tidak begitu mempersoalkan atau bahkan tidak mempersulitnya. Hal ini dapat berdampak buruk jika terus diabaikan. Cara pengobatan penderita hipertensi. Jadi, pengidap hipertensi harus mengonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup atau penurunan dosis obat, maka konsumsinya dapat dihentikan. Perhatikan selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Obat-obat yang umumnya diberikan kepada penderita hipertensi antara lain, yang pertama, obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Yang kedua, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Yang ketiga, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Yang keempat, obat menurunkan tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang kelima yaitu obat penghambat renin untuk memperhambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Namun, pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup, seperti menjalani pola makan dan hidup sehat. Terdapat beberapa pencegahan hipertensi, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan sehat. Yang kedua, batasi asupan garam. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan dan minuman alkohol. Yang kelima, berhenti merokok. Dan yang keenam, berolahraga secara teratur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih.